Selamat petang saudara-saudari. Bagi yang membawa HP, dimohonkan untuk dimatikan suaranya agar tidak mengganggu jalannya kebaktian. Terima kasih. Kita mulai kebaktian kita dengan menyanyikan pujian Tuhan berada di bait suci-Nya. Mari kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Mazmur nomor 26 ayat ke-4. Aku tidak duduk dengan penipu dan dengan orang munafik aku tidak bergaul. Saat teduh selesai. Mari kita bangkit berdiri dan memuji Tuhan dengan pujian nomor 49. Ku bersyukur Ia tebusku. Pujian nomor 49. Ku bersyukur Ia tebusku. Ku bersyukur Ia tebusku, diberi berkat limpah. Ku bersyukur Ia sertaku dan beriku anugerahnya. Ku bersyukur saat indah atau saat susah pun, air mataku dihapusnya, gak damai di jantungku. Ku bersyukur Ia dengarku meskipun tak terkabul. Waktu badai menerpaku, anugerahnya melimpah. Meski susah atau duka, Ia beriku penghiburan. Rahmat-Nya selalu sertaku, kasih-Nya iringiku. Ku bersyukur bunga mawar meskipun ia berduri. Ku bersyukur diberkati, pengharapanku diberi. Ku bersyukur saat susah, damai di jantungku. Ia berikan pengharapannya, ku bersyukur selamanya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang bertata di kerajaan surga, kami ucapkan puji syukur kehadirat-Mu karena kami berkumpul di dalam gereja-Mu yang kudus untuk berkebaktian. Kami tinggikan nama Tuhan Yesus di dalam diri kami masing-masing. Berkati kami semua ya Tuhan, yang berada di gereja-Mu maupun yang berkebaktian secara online dari rumah mereka. Bapa, kami berdoa dengan sungguh-sungguh pada saat ini, agar kami selalu dapat memuji Engkau ya Tuhan, Allah Bapa kami. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah, datanglah kerajaan-Mu.
kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. So, Gloria Patria. Hormat diberi untuk Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya. Termulia. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Mari kita membuka Alkitab kita yang diambil dari Injil Markus pasal 7 ayat 1 sampai 23. Injil Markus pasal 7 ayat 1 sampai 23. Mari kita baca secara bergantian. Saya akan membacakan bagian yang ganjil dan dibalas dengan yang genap. Hingga 3 ayat terakhir kita baca bersama-sama. Injil Markus pasal 7 ayat 1 sampai 23. Perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Pada suatu kali, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang sudah basuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dahulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dulu membasuh diri. Banyak warisan yang lain bagi mereka, umpamanya dengan mencuci cawan, kendi, dan bekas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal jantungnya jauh dari kadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Yesus berkata pula kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk peliharaanmu, sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah. Maka kamu tidak membiarkannya lagi untuk bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu, dan banyak hal yang seperti itu yang kamu lakukan." Lalu Yesus memanggil lagi banyak dan berkata kepada mereka,
Kamu semua dengarlah padaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Memahaminya, tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam jantung, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Apa yang keluar dari seorang itulah yang menajiskannya. Bersama-sama, sebab dari jantung orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kekebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Puji Tuhan, bersyukur untuk firman yang sudah kita bacakan. Mari kita menyanyikan pujian sekali lagi, nomor 144, firman hidup. Pujian nomor 144, firman hidup. Firman Khalik semesta, ajaib firman hidup yang mengasuh makhluknya, ajaib firman hidup. Bimbingannya tepat untuk orang sesat, firman indah, firman ajaib, firman yang hidup, firman indah, firman ajaib, firman yang hidup, firman Putra mulia, ajaib firman hidup, menyampaikan kurnia, ajaib firman hidup. Oleh darahku tebus, firman indah, firman ajaib, firman yang hidup, firman indah, firman ajaib, firman yang hidup. Beritakanlah Injilnya, ajaib firman hidup yang beri damai sentosa, ajaib firman hidup. Yesus Kristus Tuhan yang beri pengharapan, firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup, firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Mari kita menghafal ayat hafalan minggu ini yang dapat dilihat di buletin di dalam kotak
yang diambil dari Zakaria pasal 2 ayat 5. Ayat hafalan yang diambil dari Zakaria pasal 2 ayat 5. Kita akan membacanya sebanyak 2 kali dan mari kita berusaha untuk menghafalkannya 1 kali. Zakaria pasal 2 ayat 5. Dan aku sendiri, demikianlah firman Tuhan, akan menjadi tembok berapi untuknya di sekelilingnya, dan aku akan menjadi kemuliaan di dalamnya. Sekali lagi kita baca bersama. Zakaria pasal 2 ayat 5. Dan aku sendiri, demikianlah firman Tuhan, akan menjadi tembok berapi untuknya di sekelilingnya, dan aku akan menjadi di dalamnya. Mari kita coba untuk menghafalkannya. 1, 2, 3. Zakaria pasal 2 ayat 5. Dan aku sendiri, demikianlah firman Tuhan, akan menjadi tembok berapi untuknya di sekelilingnya, dan aku akan menjadi kemuliaan di dalamnya. Mari kita lihat warta gereja minggu ini. Untuk jadwal pelayanan Agustus-September tahun Tuhan 2022 dapat dilihat bagi yang bertugas bisa untuk menyiapkan dirinya. Warta gereja yang pertama, kelas pengetahuan dasar Alkitab telah dimulai. Saudara-saudari yang ingin dibaptis dewasa, reafirmasi iman, dan masuk menjadi anggota diharapkan bisa mengikuti kelas ini setiap hari Minggu jam 5 sore, 5.30 sore. Minimal berumur 12 tahun. Selamat datang untuk saudara-saudari yang pertama kali hadir di tempat ini. Apakah ada? Puji Tuhan karena sudah kita semua bisa berkumpul di gereja ini. Mari kita tetap doakan selalu ada jemaat baru. Sekarang mari kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Untuk kantong persembahan akan dibawakan oleh saudara Rio. Sambil menjalankan persembahan kita, mari kita menyanyikan pujian nomor 50. Hitunglah berkat-Mu. Jantung jadi takut dan putus asa. Berkat Tuhan hitunglah, pasti kau tercengang akan karyanya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat yang melimpah padamu. Adakah berat bebanmu menekan, dan salib
satu persatu. Dan lihatlah karya Tuhanmu, hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Orang lain ingat janji Kristus yang lebih permai, hitung berkat Tuhan yang tak terbeli, pahala di sorga yang tak terperi. Dan lihatlah karya Tuhanmu, hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Pergumulan di dunia, jangan khawatir, Tuhan akan beserta. Ia mengirim malaikatnya menjaga, membimbingmu, membuatmu sampai surga. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Mari kita bangkit berdiri dan menyanyikan doksologi. Puji Allah sumber berkat, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih atas berkat-berkat-Mu sepanjang minggu ini. Saat ini kami ingin membawa persembahan kami. Kami mohon Engkau menerimanya dan berkenan menggunakan persembahan kami ini untuk memperluas kerajaan-Mu. Kiranya Engkau memberkati setiap kami yang telah memberi persembahan ini dengan rela dan sukacita. Ampunilah dosa dan pelanggaran kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk kembali. Dan anak-anak silakan menuju sekolah minggu. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh PI Zakaria Suhartono dengan tema Janganlah Jadi Orang Munafik. Kepada hambanya kami persilakan. Saya mengucapkan selamat petang untuk saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur hari ini kita kembali lagi bisa berkebaktian. Dan saya mengajak kita membuka Alkitab kita pada bacaan yang tadi kita sudah baca bersama-sama secara bertanggapan, yaitu Injil Markus pasal yang ke-7. Ayat 1 sampai 23, saya akan baca satu ayat. Ayat 15 yang menjadi ayat hafalan tadi pagi. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Amin. Kita bersyukur atas pembacaan firman Tuhan ini. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata kekal di atas kerajaan surga, Bapa sumber dari hikmat kami datang kepadamu dengan rasa syukur dan sukacita. Karena Engkau membawa kami untuk duduk diam
di mezbahmu untuk mendengar suaramu. Kami tahu keterbatasan kami sebagai manusia. Kami memohon Engkau yang menolong kami, memberikan fokus dan perhatian kami hanya tertuju akan firman-Mu, sehingga kami bisa merenungkan firman-Mu dengan baik, dan kami bisa merelasikan firman-Mu di dalam hidup kami, sehingga kami bisa bertumbuh dalam firman-Mu dan kami bisa berbuah dalam bentuk perbuatan kami. Dan kami memohon juga memberikan kuasa dan kemampuan kepada hamba-Mu yang terbatas dan tidak ada apa-apanya ini, sehingga firman Tuhan yang tidak terbatas bisa melalui instrumen ini bisa diberitakan, dinyatakan, dan bisa diteruskan kepada banyak orang. Kami bersyukur dan berdoa dan mohon ampun atas dosa pelanggaran kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudari yang saya kasihi, saya ingin menyampaikan bagian firman Tuhan ini, dan saya beri judul "Janganlah Jadi Orang Munafik". Saat kita melihat bagian ini, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Perintah Allah dan Adat Istiadat Yahudi. Sebenarnya bukan dan, harusnya VS, Adat Istiadat Yahudi. Karena kita akan melihat ya, di sini ada banyak kata adat istiadat yang muncul dalam perikop ini, dan menariknya ada 13 kali kata adat istiadat ini di seluruh perjanjian baru, dan 5 kalinya ada dalam perikop ini, dan ada di perikop lain yang juga ternyata bagian dari perikop ini. Kalau kita melihat Injil Tuhan Yesus, ada berada pada Injil Tuhan Yesus perikop 89, dan kata adat istiadat hanya muncul di sini di dalam perikop ini. Jadi sangat banyak sekali, dan kata adat istiadat berasal dari kata paradosis dalam bahasa Yunani ya, atau paradidomi. Ada sesuatu yang diteruskan atau disampaikan dari seseorang kepada yang lain. Ini maksudnya. Dan kalau kita lihat dari bahasa Latin sendiri, tradere yang bermakna mentransmisikan dari satu tangan ke tangan yang lain untuk dilestarikan. Dan ini kita bisa mengerti kata tradisi. Tradisi adalah sebuah kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang dalam suatu kelompok masyarakat tertentu, yang dianggap oleh masyarakat tertentu itu bermanfaat untuk kelompok tersebut dan akan diwariskan kepada anak cucunya. Dan ini disebut tradisi. Dan kita tidak lepas dari tradisi. Kenapa? Selama kita masih hidup di dunia dan kita banyak suku, banyak agama, banyak kebudayaan, di situ juga banyak tradisi yang mengikat kita. Kita tidak bisa lepas ya, hidup kita tanpa tradisi. Orang Cina punya tradisi, orang Dayak punya tradisi, orang Batak punya tradisi, orang Jawa punya tradisi. Dan semua tradisi itu kalau kita lihat dari sudut pandang manusia, banyak hal sebenarnya baik. Baik. Karena kenapa? Karena itu diterima di masyarakat. Tapi sebagian besar ternyata tradisi-tradisi itu bertentangan dengan firman Tuhan. Dan yang jadi fokus sebenarnya bukan soal kita mengevaluasi apakah tradisi yang kita miliki di selama ini salah atau tidak. Itu bukan maksud dari bagian ini. Tapi Tuhan Yesus ingin mengecam para pemimpin Yahudi mengenai tradisi yang mereka agungkan lebih dari hukum Taurat, lebih dari firman Tuhan. Dan kita akan melihat dari peristiwa bagaimana di sini di ayat pertama, pada suatu kali segerombolan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat atau penyalin kitab scribe dari Yerusalem datang menemui Yesus. Jadi tujuan orang-orang ini nih, kemungkinan besar mereka sudah sepakat dari Yerusalem, kita punya cara untuk menjatuhkan Tuhan Yesus. Dengan apa? Saat kami mengobservasi, mereka melihat bahwa beberapa muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Nah, kalau kita lihat sekilas gitu ya, ini maksudnya apa ya? Murid-muridnya makan nggak cuci tangan nggak cuci tangan, kotor-kotor gitu kan, habis sawah gitu misalnya langsung makan.
Kebiasaan dari kita biasa nggak ada masalah ya. Kadang-kadang kita lagi main, tangan cuman kita lap begini-gini ya, makan. Ada buah kita makan. Kita nggak cuci tangan. Tapi apakah masalah cuci tangannya yang dipermasalahkan? Sebenarnya ayat 3 dan 4 memberi kita clue-nya, petunjuk. Sebab orang-orang Farisi seperti orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dahulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas tembaga. Dan ini sebuah seperti footnote yang diberikan kepada orang Roma. Karena ingat, Injil Markus diberikan kepada orang Roma, dan orang Roma tidak tahu kebudayaan orang Yahudi. Makanya Markus kasih tahu. Kenapa dipermasalahkan? Karena ini adalah adat istiadat orang Yahudi. Dan ini sama sekali bukan soal hygiene, kebersihan seseorang. Bukan. Kenapa? Karena kita harus lihat ya. Sebelum itu, ayat 5, karena orang Farisi bertanya kepada Yesus, mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan yang najis? Nah, pengertian yang paling sederhana yang bisa kita mengerti, sebenarnya proses pembasuhan ini bukan hanya sekedar cuci tangan biasa. Saya yakin dan percaya mereka mungkin akan cuci tangan sebelum makan. Atau pergi dari pasar mereka akan cuci tangan membersihkan diri. Dan mereka kalau masuk rumah mereka harus cuci kaki loh. Dan itu sudah kebiasaan. Cuman yang jadi masalah, mereka punya tradisi di mana seseorang kalau mau makan mereka harus melakukan ritual pembasuhan. Dan ritual pembasuhan ini kalau kita paling sederhananya, kalau kita melihat orang mengambil wudhu. Pernah lihat gak orang ambil wudhu? Tahu kan wudhu kan? Nah, mereka akan basahkan dari ujung sini ke ujung ini. Basahkan. Dan orang Yahudi akan berdoa sambil membasahkan tangannya. Doa. Dan itu ritual mereka. Bukan soal hanya cuci tangan, tapi mereka melakukan ritual yang turun-temurun diajarkan, yang tidak kamu temukan di Alkitab. Karena mereka rasa ini baik. Kenapa baik? Karena Alkitab katakan, kamu datang kepada Tuhan dengan hati yang murni, dengan tangan yang bersih. Tangan kamu harus dibasuh, bersih. Makanya ada konsep di agama lain bahwa setiap mau berhadap Tuhan, mereka harus membersihkan dirinya. Ini konsep yang sebenarnya diadaptasi dari sini. Mereka berpikir bahwa segala sesuatu yang tidak dilakukan pembasuhan adalah najis. Jadi apapun yang kamu makan sudah jadi najis untuk diri kamu. Dan kalau kamu disebut najis, kamu tidak bisa beribadah sama Tuhan. Kamu tidak bisa berdoa kepada Tuhan. Jadi segitu ketatnya peraturan mereka. Bahkan saya membaca ada seorang rabi yang tidak mau melakukan ritual ini, dia diekskomunikasi. Dan dalam sebuah tulisan seorang rabi bilang, lebih baik kamu bukan lebih baik, maaf. Dia bilang, kalau kamu tidak melakukan pembasuhan sebelum makan, itu sama aja kamu pergi ke tempat pelacuran. Bayangkan, disamakan najisnya dengan seorang yang pergi ke tempat pelacuran, hanya enggak melakukan ritual itu. Dan orang Yahudi lihat, murid-murid Tuhan Yesus tidak melakukan ini. Wah, mereka najis. Tapi harus salahkan gurunya. Gurunya, kenapa kamu biarkan murid-murid seperti ini? Dan Tuhan Yesus memberi jawaban yang menohok buat mereka. Di ayat 6. Jawabnya atau jawab Yesus kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kalian, hai orang-orang munafik. Maka tema saya adalah jangan jadi orang munafik seperti mereka. Karena kita, terutama orang di kalangan gereja, punya punya kesempatan yang sama untuk jadi orang yang munafik.
Pertanyaannya, apa itu orang munafik? Mungkin saya pernah bagikan, tapi saya singgung sekali lagi. Munafik itu apa? Munafik dari kata dasarnya aja namanya hipokrites, hipokrit. Dan ini 20 kali disebut di Perjanjian Baru, dan biasanya disebut di kitab Injil hanya waktu Tuhan Yesus di kitab Injil di Matius 22 dan di Lukas 14 kalau tidak salah, kasih tahu orang Farisi itu munafik, celakalah, celakalah, celakalah. Tapi di kitab Markus kata munafik ini hanya muncul di sini, di ayat ini. Dan kata hipokrites sebenarnya kita bisa menemukan kata aktor. Artinya aktor. Karena di zaman mereka, zaman Yunani kuno, kebudayaan mereka punya namanya teater. Tahu gak teater? Seperti nonton drama gitu kan, drama besar. Mereka akan memerankan kejadian-kejadian legenda-legenda, misalnya punya legenda Hercules. Nah, jadi ada hipokrites, aktor-aktor yang akan memerankan tokoh-tokoh itu. Dan mereka disebut, kalau kita masuk dengan kata itu, orang munafik. Kenapa? Karena aktor akan memerankan seseorang yang bukan dirinya. Betul kan? Semakin hebat orang itu, semakin diakui dunia. Kan? Ada orang dapat menjadi aktor terhebat, meraih piala Oscar sebagai aktor hebat. Kenapa? Karena dia bisa dan mampu memerankan orang lain loh, yang bukan dirinya sendiri. Dan apakah kita disebut juga orang seperti orang Yahudi ini? Orang Yahudi dikatakan Tuhan Yesus, kalian ini semua seperti aktor. Lain di mulut, lain di sikap. Lain di sikap, lain di hati. Kenapa? Dan di sini yang akan ditekankan oleh Tuhan Yesus. Pertama, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tapi padahal hatinya jauh daripadaku. Mereka menggantikan penyembahan secara di dalam hati, maksudnya penyembahan dari hati digantikan dengan penyembahan dari mulut. Lip service, penyembahan mulut. Artinya gini, mereka bilang, saya memuliakan Tuhan. Mereka bilang, saya berdoa kepada Tuhan. Saya memuji Tuhan. Tapi hatinya menjauh dari Tuhan. Seperti seorang, kita misalnya tidak suka sama orang. Ya kan? Tidak suka sama orang itu. Tapi kita bilang, saya mencintai kamu. Dan seperti itulah orang Yahudi. Lain di mulut, lain di hati. Mereka melakukan segala penyembahan mereka, tapi diri mereka, hati mereka tidak dekat sama Tuhan. Menjadikan seluruh proses penyembahan yang mereka miliki hanya sebuah ritual belaka, sebuah tradisi belaka, rutinitas belaka. Apakah seperti hidup kita? Apakah kita berdoa setiap hari hanya sekedar rutinitas? Karena saya orang Kristen, saya bangun pagi harus berdoa, sebelum tidur harus berdoa, sebelum makan saya harus berdoa. Apakah itu? Apakah saya ke gereja? Karena tiap minggu memang harus ke gereja. Masalah saya malas ke gereja, saya nggak mau ke gereja. Yang penting saya hadir. Orang lain bisa lihat saya orang Kristen, saya ke gereja. Tapi hati kita jauh dari Tuhan. Nggak ada satupun di dalam diri kita benar datang ke gereja dengan sikap yang baik. Sikap yang benar-benar mencari Tuhan. Kita merasa kebaktian ini kebaktian yang lama sekali. Saya ingin cepat-cepat pulang. Itu seperti kita ketemu sama teman yang tidak kita suka, kita ngobrol sama dia, udah langsung pikir, gimana caranya supaya mengakhiri pembicaraan ini dan saya pulang, pergi dari orang itu.
Itu sama loh, seperti kita yang datang ke gereja, kita pengen cepat-cepat kebaktian ini berakhir. Kenapa? Saya udah tidak mau lagi ngomong sama Tuhan. Saya tidak mau melakukan semua ini. Kenapa? Karena hati saya sebenarnya jauh dari Tuhan. Saya datang cuman kewajiban saya, kewajiban agama saya yang suruh saya datang ke sini ke gereja. Tapi saya sebenarnya hati saya di mana nggak tahu. Di luar ya pasti, nggak di sini. Saya ingin cepat mengakhiri kebaktian ini. Dan saya lebih suka melakukan hal itu, hal yang lain. Sama seperti itu berarti kita ada orang Kristen yang munafik. Kita bilang cinta Tuhan, tapi lama-lama dekat Tuhan nggak mau. Lama-lama berdoa nggak mau. Lama-lama baca Alkitab nggak mau. Bukankah kita munafik? Mulut aja ngomong. Kedua, dia bilang, percuma mereka beribadah, menyembah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Seperti yang saya bilang bahwa mereka percaya bahwa seperti Mazmur 24 ayat 3, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Dikatakan orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Tapi kita lihat bahwa perintah manusia bukanlah perintah Allah bukan yang mereka ajarkan, tapi perintah manusia. Mereka hanya tekankan kamu harus bersihkan tangan kamu daripada murnikan hati kamu. Ini perintah manusia. Dan bahayanya perintah manusia adalah ketika kita lebih mendengar kata pendeta, lebih mendengarkan kata hamba Tuhan daripada Tuhan itu sendiri. Dan kita kadang-kadang terjebak dengan ini loh. Banyak pendeta di luar, mungkin di sini juga, mengatakan seakan-akan itu firman Tuhan, padahal bukan. Tapi kita percaya dan kita ikuti dan kita mulai mempunyai favoritisme. Kita favorit dengan, oh saya suka kalau yang bicara dia. Kenapa? Karena begini. Saya nggak suka kalau yang bicara dia karena begini. Dan kalau dia yang ngomong, wah saya pasti nurutin. Dan itu udah ada kesalahan. Banyak gereja yang pemimpin gerejanya adalah pemberi perintah manusia. Sedangkan firman Tuhan gak pernah dibahas. Banyak gereja yang bilang, saya punya nubuatan baru. Tuhan kasih saya, berbicara sama saya. Kamu harus katakan ini. Ada ditemukan di Alkitab? Tidak ada. Tapi kita lebih suka dengan hal-hal itu. Perintah manusia. Selanjutnya, dikatakan ini masih ada hubungannya dengan itu. Tapi perintah Allah kamu abaikan dan berpegang pada adat istiadat manusia. Nah, kita harus sejenak, apa maksudnya adat istiadat atau tradisi manusia? Tradisi manusia melingkupi 3 bagian aspek hidup manusia ya. Pertama adalah tradisi sosial atau masyarakat. Tradisi yang berkembang di masyarakat mengenai agama. Dan ini nggak boleh kita dengarkan. Kita kadang-kadang mengabaikan firman Tuhan dengan mendengarkan tradisi masyarakat. Secara umum ya, saya nggak bilang tradisi secara khusus suku-suku tertentu enggak, tapi secara umum. Sesuatu yang sudah diterima oleh masyarakat. Contohnya, kalau kamu berbohong dan itu demi kebaikan, itu boleh. Itu tradisi manusia loh. Manusia bilang nggak apa-apa. Selama kamu berbohong kan demi kebaikan, nggak apa-apa. Kalau kamu katakan kebenaran, wah mungkin menyakiti hatinya, nggak boleh. Kita kadang-kadang terima hal seperti ini. Atau kita berbuat jahat dengan maksud baik. Buat jahat dengan maksud baik. Dan itu diterima loh. Di masyarakat nggak apa-apa. Dan di masyarakat bilang bahwa semua agama tuh sama.
Mana ada agama mengajarkan yang buruk, agama mengajarkan yang baik. Dan kita bisa terima. Oh iya ya, betul, mana ada ajaran agama mengajarkan yang jahat. Tapi kadang-kadang kalau kita tidak hati-hati, kita terjebak dengan tradisi manusia. Kita dengarkan kata mereka tanpa mengevaluasinya di Alkitab. Oh iya, saya pikir-pikir benar sih, berbohong kalau untuk kebaikan bolehlah. Padahal firman Tuhan katakan jika ia katakan ya, jika tidak katakan tidak. Lebih dari itu adalah berasal dari si jahat. Terang benderang firman Tuhan itu, tapi kadang-kadang karena tradisi masyarakat sudah seperti itu, tradisi manusia sudah seperti itu, ya sudahlah kita terima. Itu yang biasa. Yang kedua, tradisi gereja, dan ini yang fatal dan vital. Kenapa? Karena sangat ambigu. Karena sangat gimana ya? Tradisi gereja, kita tahu ya, tradisi yang teruskan dari bapak-bapak gereja kita sampai sekarang. Kita harus bedakan tradisi dengan konstitusi gereja ya. Tapi biasanya konstitusi gereja, peraturan undang-undang rumah tangga dari gereja biasanya dari tradisi loh. Tradisi. Nah, kadang-kadang kita terjebak dengan tradisi gereja sehingga kita lupa dengan firman Tuhan. Contohnya, boleh gak yang bukan pendeta, misalnya Michael ya, membaptis orang? Boleh gak? Secara tradisi, kalau ada orang lain yang belum ditabiskan jadi pendeta, dia mentabiskan orang, dosa. Nah, padahal tidak ada loh di Alkitab. Filipus, waktu Sida Ethiopia datang, saya mau percaya Tuhan Yesus, sudah baptis, di situ ada air. Apakah Filipus sudah ditabiskan sebagai pendeta? Baptisan, orang bilang kamu harus dibaptis di gereja. Kalau kamu nggak dibaptis di gereja, kamu bukan orang Kristen sejati. Bahkan banyak gereja bilang, kalau kamu nggak dibaptis, kamu nggak bisa masuk surga. Dari mana? Tapi itu menjadi tradisi loh, dan dipercaya banyak orang. Kalau kamu melakukan dosa, gereja harus kasih tahu kamu apa yang harus kamu lakukan supaya kamu bisa bebas dari dosa kamu, dihapuskan dosa kamu. Apakah Alkitab ada mengatakan seperti itu? Nyatanya tidak ada. Dua penyamun yang ada di samping kanan dan kiri Tuhan Yesus. Yang satu mengatakan, ingat aku jika kamu sudah memerintah di Firdaus. Tuhan Yesus, hari ini juga kamu akan bersama aku di Firdaus. Pertanyaannya, apakah dia sudah dibaptis? Tunggu ya, kamu turun dulu, baptis dulu. Habis baptis baru nanti bersama dengan aku di Firdaus. Nggak ada. Tapi tradisi gereja mengatakan, oke, nggak apa-apa. Jadi gini, tradisi gereja kadang-kadang menjadi satu batu sandungan loh. Kenapa? Kalau tradisi itu tidak dilakukan, dosa. Padahal bukan. Nah, ini yang harus kita pikirkan ya. Banyak tradisi-tradisi peraturan di gereja itu kita harus evaluasi. Tapi ingat, konstitusi gereja ada untuk mengatur, berbeda ya, supaya tidak sembarangan. Makanya Michael nggak bisa baptis orang sembarangan. Kenapa? Supaya tidak banyak orang yang melakukannya. Untuk menjaga supaya tidak jemaat sembarangan. Karena setiap segala sesuatu harus teratur karena Allah itu tertib. Tapi secara alkitabiah tidak ada masalah. Baptis nggak baptis
Kalau misalnya ada satu orang bilang, saya tetap belum bisa baptis karena orang tua saya melarang saya. Sampai kapanpun misalnya dia bilang orang tua saya larang saya, apakah gereja memaksakan? Oh, nggak bisa, kamu harus tetap baptis. Kalau mau masuk anggota di sini harus tetap baptis. Kita nggak bisa kaku seperti itu. Karena itu tradisi dari gereja. Kita harus bedakan ya. Dan ini orang Yahudi terjebak loh dengan tradisi mereka. Lalu di sini katakan, mereka sungguh pandai mengesampingkan perintah Allah. Artinya gini, bukan berarti mereka tidak melakukan perintah Allah, mereka melakukan perintah Allah tapi disampingkan. Jadi perintah Allah jadi nomor 2. Kalau yang tadi kan diabaikan sama sekali. Kalau ini disampingkan. Dan dikasih contoh, Musa kasih perintah bahwa kamu harus hormati ayahmu dan ibumu. Tapi kamu bilang, oh, saya, dibilang katakan, apa yang ada padaku sudah digunakan untuk korban, untuk Tuhan. Jadi salah, tidak apa-apa. Banyak orang yang pikir, oh, semenjak saya jadi orang melayani Tuhan, tidak apa-apa kita lakukan ini dan itu. Selama jadi hamba Tuhan, tidak apa-apa orang tua kita terlantar. Saya melayani Tuhan. Dan memang saya melayani Tuhan seluruh hidup saya. Kalau orang tua, pasti Tuhan sediakan. Kalau orang tua ada masalah, pasti Tuhan cukupkan. Jadi tanggung jawab kita kepada orang tua, kita abaikan. Tuhan tidak pernah meminta kita untuk menyerahkan sesuatu dengan mengabaikan yang lain. Seperti orang Yahudi ini. Orang Yahudi jelas-jelas mengabaikan. Mereka bilang, oh karena uang ini sudah diberikan kepada Tuhan. Jadi mana mungkin saya bantu orang tua saya lagi. Orang buat Tuhan, buat persembahan. Nah, ini juga kadang-kadang harus kita pikirkan. Banyak orang. Dan saya dengar sendiri ya, ada satu orang, dia bilang, sebenarnya orang tua saya suruh saya nggak boleh ke gereja karena harus bantu mamanya. Karena mereka berjualan, mamanya. Tapi dia marah sama mamanya, dia bilang, saya mau ke gereja. Karena itu adalah bagian yang penting dari gereja. Saya mau berkorban, saya nggak apa-apa bilang sama orang tua, nggak boleh, tetap saya pergi. Dia nekat pergi. Sampai di gereja, bukan untuk ke gereja. Untuk main-main sama kawannya. Jadi motivasi dia apa? Bukan untuk benar-benar ke gereja. Dia jadikan alasan ke gereja untuk sebagai alasan dia supaya dia bisa pergi. Dan itu yang sangat menyakitkan. Kita pakai nama Tuhan untuk kepentingan kita. Itu maksudnya loh. Kita alasannya ini untuk Tuhan. Saya lakukan ini untuk Tuhan. Tapi enggak. Makanya Tuhan langsung katakan yang terakhir. Tuhan, ini ingat ya, konteks ini konteks tentang najis, makanan yang najis masuk ke dalam perut. Nah, makanya Tuhan bilang, apapun yang dari luar tidak dapat menajiskan. Ya, bukan berarti semua hal boleh seenaknya kita konsumsi. Dalam arti gini, oh misalnya, oh pornografi itu nggak apa-apa, karena pornografi tidak akan menajiskan saya dari luar. Oh segala kekerasan yang saya lihat tidak akan menajiskan saya dari luar. Salah. Konteks ini maksudnya tentang makanan. Makanan itu tidak akan menajiskan seseorang dari luar. Tapi apa yang dari dalam yang akan menajiskan orang. Dan di sini ada 13 list. Nah di sini katakan, sebab dari dalam timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Dan semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Karena orang Yahudi hanya lihat luar, mereka tidak lihat dalam. Dan kalau kita periksa, ke-13 list ini ada pada mereka. Kita mau list satu-satu dan kita
bandingkan Alkitab satu dengan yang lain, kitab Injil kita bandingkan. 13 list ini justru ada pada orang-orang Yahudi ini loh. Mereka orang munafik. Mereka kelihatannya bagus dari luar. Makanya dikatakan seperti batu nisan yang cantik sekali. Tapi di dalam kuburannya seperti dalam kuburan. Penuh belatung. Itulah orang munafik. Sayangnya apakah kita seperti mereka? 5 hal yang menjadikan mereka orang munafik dalam pelajaran ini. Pertama, kita hanya lip service. Kita ngomong aja mencintai Tuhan. Kita ngomong aja, saya mau melakukan ini demi Tuhan loh. Saya mau ke gereja demi Tuhan loh. Tapi hati kita menjauh dari Tuhan. Dimana kita ke gereja, datang ke sini, hati kita entah di mana, pikiran kita entah di mana. Itu sama aja kasih tahu Tuhan, Tuhan, sebenarnya saya benci sama kamu, tapi saya datang ke sini untuk menyatakan saya cinta sama kamu. Itu orang munafik. Kedua, kita fokus seperti mereka bersihkan tangan tapi lupakan hati yang murni. Ketiga, mereka berpegang pada adat istiadat manusia, dan saya tadi listkan 3 adat istiadat masyarakat di masyarakat kita, di masyarakat tradisi gereja yang bisa jadi ritual gereja yang kalau dilakukan malah jadi dosa, itu salah. Dan sebenarnya ada satu tradisi lagi, tradisi personal, yang kita pikir bahwa itu cara kita untuk menyembah Tuhan. Saya nggak bisa evaluate lebih lagi, yang pasti kita punya pendapat masing-masing dalam melihat bagaimana Tuhan berkenan pada hidup saya loh. Ada seorang mahasiswa teologi ya, teman saya sendiri, dia datang ke kebaktian doa dengan pakaian training. Bayangkan, seperti dia baru bangun tidur. Dia bilang, saya tanya sama dia, kenapa kamu pakai baju seperti ini? Kita mau ke kebaktian doa. Saya bilang, nggak apa-apa, Tuhan nggak ngelihat luar, Tuhan lihat hati. Wow, saya bilang, seperti itukah cara pikir kamu? Saya bilang, Tuhan ingin yang terbaik dari kita. Jadi bisa seenaknya kita, bolehkah saya datang nanti, saya rambutnya saya warnain kan, merah kuning hijau. Tuhan gak lihat, yang penting firman yang saya sampaikan. Apakah seperti itu? Prinsipnya enggak. Kadang-kadang kita punya tradisi personal kita pikir itu benar loh. Tapi kita harus hati-hati, kalau kita gak evaluasi dengan firman Tuhan, kita akan terjebak dalam tradisi kita sendiri. Yang keempat, menomorduakan perintah Allah. Tanggung jawab orang tua di sini ya digantikan dengan tabungan surga. Kelima, peduli dengan apa yang di luar tapi dalamnya enggak. Itu orang-orang munafik. Kayaknya kita jangan seperti mereka. Karena kita sangat punya kesempatan seperti mereka. Kayaknya Tuhan tolong kita, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa dari Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu untuk firman yang boleh kami sama-sama renungkan dan pelajari hari ini. Kami mohon belas kasihan-Mu sehingga selalu mengingatkan kami bagaimana teguran yang diberikan Tuhan Yesus kepada orang-orang Yahudi bisa juga menegur kami dan mengevaluasi hidup kami, sehingga kami bisa melihat apakah kami seperti mereka ataukah kami benar-benar hidup berkenan di hadapan-Mu. Tolong kami supaya kami bisa bertobat dari dosa-dosa kami dan lebih fokus dalam hidup kami untuk menyatakan kasih-Mu kepada setiap orang yang kami temui. Kami berdoa dan bersyukur dan mohon ampun atas dosa pelanggaran kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan menyanyikan pujian terakhir kita.
Pujian nomor 276. Ku mau setia. Ku mau setia karena ku dipercaya. Ku mau suci karena ku dikasih. Ku mau teguh untuk tanggung segala derita, dengan pasti menangkan seteru. Dengan pasti menangkan seteru. Ku mau cinta pada mereka yang susah. Ku mau memberi dengan rela jantung. Ku mau rendah karena ku tak sempurna. Ku mau ikut teladan Tuhanku. Ku mau ikut teladan Tuhanku. Ku mau kasih karena Ia kasihiku. Ku serahkan harta dan milikku. Ku bersyukur Ia mati menggantiku. Ku mau puji rahmat-Nya ku diberi. Ku mau puji rahmat-Nya ku diberi. Saya serahkan waktu selanjutnya kepada hamba-Nya untuk doa penutup. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang telah menyelamatkan kami dan terus memelihara kami, bahkan memberikan kami kesempatan untuk berkebaktian melalui perantara kami, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Ya Bapa, kami mengucap syukur bahwa di atas muka bumi ini Engkau telah mengizinkan berdirinya gereja-gereja Tuhan Yesus, dan di berbagai tempat, bahkan sampai di pelosok dari bumi, kami dapat bersekutu melalui kebaktian matahari terbenam. Ya Bapa, kami mengucap syukur Engkau telah memimpin kebaktian ini dari awal sampai akhir. Bahkan ya Bapa, sekarang kami akan menyelesaikan kebaktian ini, dan setelah itu kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya ya Bapa, nama-Mu saja yang ditinggikan, dan semua firman-Mu yang sudah kami terima dapat Engkau berikan kami kekuatan dalam kehidupan kami sehari-hari. Selalu kami dituntun oleh firman-Mu melalui kuasa Roh-Mu yang kudus. Di antara kami ada yang masih belajar di sekolah, berikanlah mereka hikmat, dan juga ada yang sudah bekerja, bahkan bekerja keluar kota. Engkau menuntun pergi dan pulang dalam keadaan baik. Sebagai ibu rumah tangga, Engkau juga memimpin, dan juga sebagai pelayan Engkau yang sepenuh waktu, kami dapat terus melakukan tugas-tugas yang Tuhan Yesus serahkan kepada kami, supaya nama Tuhan Yesus dipercayai dan manusia dapat diselamatkan. Kami serahkan hidup kami ya Bapa. Kami percaya Engkau akan menjaga kami sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Karena Engkaulah Allah kami yang bukan hanya Maha Tahu, tapi juga Maha Hadir dan Maha Kuasa. Dan Engkaulah Bapa kami yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap terima kasih dan berdoa. Amin. 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 Silakan duduk, doa teduh. Tuhanmu memberkatimu dan melindungimu.